Halo, perkenalkan, nama saya Agus Indra Yudhistira Diva Putra dengan NIM 20026122126. Saya merupakan dokter muda yang melaksanakan kepanitraan klinik madya di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, periode 24 Januari hingga 6 Maret 2022. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan materi berkaitan opioid pada manajemen nyeri. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut mengenai jenis-jenis obat opioid, ada baiknya kita mengetahui apa itu opioid. Jadi, opioid berasal dari bahasa Yunani yaitu opion yang artinya poppy juice. Karena opioid dihasilkan berdasarkan getah dari pohon poppy ini. Kemudian opioid itu bekerja sebagai obat analgesi yang bekerja secara sentral atau di bagian persepsi serta modulasi pada bagian dari sistem impuls dari nyeri, kemudian akan berefek untuk menangani nyeri atau manajemen nyeri tersebut. Di mana opioid itu memiliki potensi untuk meringankan nyeri yang bersifat sedang sampai berat yang dapat diukur dengan menggunakan numeric rating scale atau visual analog score. Kemudian pada opioid, karena dia termasuk golongan obat, maka dia memiliki proses farmakokinetik dan farmakodinamik yang sangat bervariasi, yang sangat berpengaruh terhadap kondisi individu. Di mana jenis opioid itu terdiri dari sifatnya alami dan sintetis, sehingga opioid juga dapat didefinisikan sebagai suatu zat apapun yang bersifat natural ataupun sintetik, di mana sintetik itu terdiri dari sintetik itu sendiri dan semi-sintetik. Contohnya adalah kodein dan contoh dari sintetik adalah fentanyl, di mana sifat yang sintetik adalah lebih poten dibandingkan sifat dari hasil natural opioid, misalnya saja morfin. Kemudian sebelum membahas dari mekanisme opioid lebih lanjut, kita harus mengetahui bahwa mekanisme perjalanan nyeri tersebut sangat berpengaruh terhadap proses bagaimana nyeri tersebut ditanggulangi. Di mana mekanisme nyeri itu terdiri dari 4 jenis, yaitu proses transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Pada transduksi, akan terjadi suatu bentuk kerusakan jaringan oleh suatu trauma yang disebabkan oleh fisik, kimia, suhu, kemudian akan menimbulkan injury pada jaringan yang sifatnya aktual. Memang benar ada suatu gangguan pada bagian jaringan tersebut, bisa saja luka bekas operasi yang secara sengaja yang menimbulkan suatu nyeri, berdasarkan jenis nyerinya ada nyeri nosiseptik ataupun neuropatik ataupun potensial, sehingga mekanisme dari pertahanan nyeri seperti protektif dan defensif akan berjalan. Kemudian apabila suatu bentuk rasa nyeri tersebut diterima, kemudian akan terjadi proses penghantaran. Penghantaran proses aktivitas listrik ini akan kemudian akan naik sampai ke atas terlebih dahulu dan akhirnya kembali akan terjadi proses inhibisi atau eksitasi dari suatu nyeri tersebut. Ini nyeri dapat ditambahkan ataupun dikurangi. Kemudian akhirnya nyeri tersebut akan dipersepsikan tergantung dari sifat apakah dia pernah mengalami suatu nyeri sebelumnya yang berkaitan dengan nyeri yang diterima atau rangsang impuls listrik yang diterima pada saat ini. Itu sangat berpengaruh dari memori, kemudian apakah akan menimbulkan suatu emosi dari hasil nyeri tersebut, sehingga peran limbik dari bagian talamus ke atas itu akan sangat berperan, sehingga nyeri itu adalah sifatnya sangat subjektif.
sangat individualistis. Nah, ini adalah bagan atau patung mekanisme yang menjelaskan bagaimana nyeri itu dapat terjadi. Pertama, ketika adanya suatu proses injury, jejas dari suatu jaringan, kemudian akan menimbulkan suatu reaksi inflamasi. Inflamasi tentu akan menimbulkan suatu rilis dari mediator inflamasi, salah satunya substance P, prostaglandin, serotonin, asetilkolin. Kemudian dia akan merasa pada ujung-ujung saraf dari saraf perifer nosiseptor ada tipe alfa, delta, dan tipe C. Ada yang tipe cepat dan tipe lambat tergantung apakah dia memiliki mielin atau tidak. Kemudian itu merupakan fase transduksi dan akhirnya melalui saraf perifer akan ditransmisikan berupa impuls listrik. Nah, transmisinya tidak hanya sampai di bagian medula spinalis saja tapi sampai ke bagian otak ya. Kemudian pada proses transmisi yang berupa impuls listrik dia akan naik ke bagian atas melalui traktus spinothalamikus, kemudian akan bersilangan di bagian talamus, kemudian naik. Dan akhirnya setelah masuk ke dalam tersebut dia akan turun lagi ya melalui ascending pathway ke bagian cornudorsalis, akan mengalami proses inhibisi ya di batang otak terlebih dahulu berupa mediator inflamasi, ada mediator inhibisi berupa GABA atau gamma butyric acid. Kemudian itulah sifat nyeri yang akan naik lagi ke atas, apakah akan dipersepsikan secara sempurna atau tidak tergantung dari proses inhibisi yang terjadi pada bagian setingkat medula spinalis tersebut. Tepatnya di dorsal root di cornudorsalis. Nah, ini adalah mekanisme kerja opioid di mana seperti yang kita ketahui ada dua membran yaitu membran presinaps dan membran postsinaps. Nah, pada membran presinaps itu akan didapatkan suatu channel ya disebut G protein couple receptor. Ada reseptor-reseptor yang berpasangan namanya G protein couple receptor. Dan kemudian pada G protein couple receptor tersebut ada kanal-kanal yang berfungsi dalam proses pengaturan interaksi antara saraf dengan otot. Pada posisi tersebut, pada bagian presinaps, dia akan terjadi proses yaitu berupa pemblokan dari kanal kalsium, ya, sehingga pemblokan tersebut akan menimbulkan tidak dirilisnya substance P yang akan menyebabkan proses substance P yang akan menyebabkan proses hiperpolarisasi. Sehingga kalau kanal kalsiumnya diblok, maka substansi P-nya itu tidak akan dirilis sehingga tidak terjadi proses potensial aksi. Lama-kelamaan nanti dia akan di bagian postsinaps, dia akan mengalami proses hiperpolarisasi yang dihasilkan substance P-nya. Kemudian substance P akan dihasilkan karena bagian kanal kalium atau potasium channel itu akan terbuka. Maka akan jadi proses hiperpolarisasi sehingga rangsang nyeri tersebut tidak ada yang dihantarkan di otak dan diharapkan tidak terjadi proses persepsi. Nah, ada dua mekanisme pertama di sini yaitu pada presinaps ataupun postsinaps di mana pada first neuron itu kerja dari obat opioid adalah menghambat dari substansi P sehingga tidak terjadi proses potensial aksi. Kemudian yang kedua adalah dia meningkatkan dari produksi substance P pada postsinaps sehingga terjadi proses hiperpolarisasi dan kemudian akan berpengaruh pada
proses aksi potensial dengan melibatkan kanal kalium atau potassium channel. Nah, reseptor pada opioid itu terdiri dari beberapa reseptor utama. Kemudian opioid itu akan berinteraksi dengan G protein couple reseptor, kemudian pada transmembran yang spesifik. Letaknya di cornu dorsalis, medulla spinalis, central gray, thalamus medial, amigdala, kortes limbik, area lain dari sistem saraf pusat, kemudian tidak terkonsentrasi di korteks somatosensori yang berperan untuk lokalisasi nyeri. Ada 4 reseptor utama, misalnya ada obat-obatan yang bekerja pada reseptor mu atau kappa, ada yang bekerja pada reseptor mu yang spesifik, misalnya obat-obatan yang bekerja menghambat keempat reseptor tersebut, sehingga kerjanya akan berbeda, sifatnya antagonis. Di sini ada 4 reseptor utama berupa reseptor mu, reseptor kappa, delta, dan sigma. Nah, pada reseptor mu itu akan terjadi proses mediasi dari analgesia, supraspinalis, depresi napas akan bisa terjadi, mual, muntah, miosis, hipomotilitas dari khusus, euforia, psikologis, peningkatan sekresi prolaktin, dan growth hormone. Kemudian pada reseptor kappa, dia akan menyebabkan proses mediasi analgesis spinal, analgesi visceral, kemudian sedasi dengan efek minimal ke respirasi, kemudian reseptor kappa perifer itu ada di gastrointestinal, kulit, otot, jaringan ikat, kemudian juga bersifat sebagai antiinflamasi dan antineuropatik. Jadi pada nyeri-nyeri neuropatik dapat diberikan suatu tambahan dari obat yang bekerja pada reseptor kappa. Kemudian pada reseptor delta itu tidak ada karakteristik yang khusus, diketahui berperan memfasilitasi reseptor mu dan meningkatkan analgesi pada spinal dan supraspinal. Kemudian pada reseptor sigma masih belum jelas diketahui, disebutkan bahwa dia merupakan suatu bentuk not true opioid receptor karena naloxone bukan antagonisnya. Ya, jadi pada sigma kemungkinan kerja dari naloxone itu akan tidak semaksimal untuk menghambat pada reseptor mu, kappa, delta ya. Kemudian dia akan berkaitan dengan proses halusinasi bisa terjadi akibat apabila proses obat berikatan pada reseptor sigma. Nah, ini adalah bagian yang lebih memperinci bahwa reseptor mu itu ada 2 jenis, yaitu mu1 and mu2. Di mana pada mu1 dia efeknya bersifat supraspinal-spinal, kalau mu2 dia cenderung pada sifat analgesi di spinal saja. Sedangkan efek depresi nafas itu cenderung pada mu yang kedua. Kemudian miosis dari pupil itu pada mu1. Kemudian kappa juga ada sifatnya supraspinal dan spinal. Diuresis, dysmorphin itu jenis-jenis agennya, dan juga pada reseptor mu itu berikatan adalah opioid yang memang dihasilkan dari tubuh, misalnya opioid endogen, contohnya endorfin, enkapalin, dysmorphin juga agonis dari mu1 dan mu2. Nah, ini adalah bagian di mana efek dari klinis pada reseptor mu adalah perubahan dari tonus dari ototnya ya, otot-otot polos, kemudian sedasi, kemudian mood swing ya, perubahan pada mood, terus mual dan muntah. Kemudian waktu transiennya juga akan berubah pada reseptor delta, kemudian pada kappa itu akan terjadi proses penurunan dari transit usus juga. Nah, ini adalah perincian seperti yang tadi dijelaskan pada bagian bahwa opioid endogen yang dihasilkan itu juga akan berikatan pada reseptor yang spesifik mengenai pada pada bagian tubuh,
di mana apabila dia endogennya akan berikatan pada mu, dia akan menimbulkan proses meiosis, analgesi, respiratory depression, kemudian kappa akan menimbulkan sedasi, meiosis, delta akan berhubungan dengan proses analgesi spinal dan supraspinal, kemudian pada bagian sigma akan terjadi proses halusinasi bisa terjadi dan pupil akan mengalami midriasis. Nah, ini adalah klasifikasi opioid. Dijelaskan bahwa opioid ada yang sifatnya natural, sintetik, ada semi sintetik. Di sini pembahasan lebih lanjut ditambahkan dengan proses endogen yang dimana opioid dihasilkan di dalam tubuh. Lalu opioid itu akan berikatan dengan reseptor yang spesifik di tubuh sesuai yang dijelaskan tadi dan menimbulkan morphine-like effect. Di mana pada jenis opiat itu terdiri dari jenisnya adalah morfin, kodein, tebain. Yang paling sering itu kan morfin. Kemudian semi sintetik itu yang paling ada itu adalah hidromorfon, oksikodon itu ya. Kemudian oksimorfon, kemudian sintetiknya itu adalah piperidin berupa meperidin ya, meperidin, kemudian fentanyl ya, dan golongan dari il-il lainnya berupa sulfafentanil, afenfentanil, ramifentanil, tapi yang sering digunakan adalah fentanyl. Kemudian opioid endogen terdiri dari enkapalin, endorfin, dismorfin. Nah, ini juga jenis obatnya antagonis, agonis. Ada yang membedakan secara agonis, partial agonis, dan antagonis. Antagonis itu adalah kalau dia overdose dari atau intoksikasi opioid diberikan obat naloxone. Kemudian kalau dia bersifat partial agonis, itu contohnya buprenorphine. Kemudian pada agonis dia nalbupin, dan butrepranol. Nah, ini adalah opioid, di mana kalau dia mengalami proses intoksikasi diberikan naloxone, kemudian yang sifatnya agonis itu morfin, fentanyl, kodein, betidin, metadon, tramadol, oksikodon. Pasien agonis buprenorphine, agonis antagonis butorphanol, nalbutin, antagonisnya tentu naloxone. Opioid kuat tuh morfin, fentanyl. Kalau bandingkan morfin, fentanyl lebih poten, kemudian betidin, metadon, metode kodein, obat batuk, tramadol yang memiliki sifat analgesi juga pada kodein. Kemudian jadi kalau dia proses penghentian dari opioid itu secara mendadak, maka akan menimbulkan respon berupa withdrawal 48 sampai 72 jam pasca penghentian, sehingga disiasati harus melakukan proses tapering off. Jadi menurunkan dosis perlahan-lahan sampai 50% atau tidak melebihi 50% supaya tidak terjadi withdrawal syndrome. Nah, secara farmakokinetik, karena dia termasuk obat, maka dia memiliki reaksi di dalam tubuh. Saat obat masuk di dalam tubuh, dia akan bereaksi berupa absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Pada absorpsi, dia sangat tergantung pada rute pemberian. Ada yang oral, transdermal, subkutan, intravena, intramuskular, dan neuroaksial. Kemudian morfin adalah high first pass metabolism. Contohnya adalah kodein, oksikodon itu low first pass metabolism. Kemudian pada distribusi dia solubilitas lemaknya tinggi sehingga fraksi terionisasi tidak larut lemak. Kemudian dia akan rendah dan bentuk tidak larutnya lebih tinggi sehingga konsentrasi tinggi di jaringan dan perfusi tinggi di otak, ginjar, hepar, dan lian. Kemudian pada kondisi kronik dia akan menimbulkan proses akumulasi opioid pada plasma meskipun dari obat tersebut telah dihentikan karena dia terakumulasi. Metabolisme, nah metabolisme itu tergantung jadi sebagian besar di hati dipecah, dikonjugasi oleh asam glukuronat. Contohnya pada morfin diubah menjadi 3G glucuronate dan kemudian atau morfin 6 glucuronate. Kemudian ada yang dengan bantuan enzim isoenzim sitokrom P450 CYP2D6 itu akan bersifat morfin dan menurunkan sehingga meningkatkan proses analgesi.
Kemudian pada ekskresi, dia akan dieskresikan di ginjal melalui urin. Kemudian hati-hati pada pasien yang memiliki gagal ginjal atau acute kidney disease state 5 itu akan menimbulkan perburukan karena fungsi ginjal sudah menurun. Kemudian hati-hati juga pemberian dari opioid dalam jangka waktu yang lama sehingga menimbulkan proses efek samping lainnya. Nah, efek samping opioid itu sangat tergantung dari penggunaan obatnya. Misalnya pada proses morfin itu akan terjadi proses rilis dari histamin. Nah, proses histamin ini akan menimbulkan kondisi vasodilatasi. Jadi morfin itu sangat tidak disarankan pemberiannya pada pasien yang hipotensi. Jadi pada pasien yang hipotensi itu dia akan lebih memburuk kalau diberikan morfin, pilihlah fentanyl. Kemudian pasien yang bradikardi. Kemudian pada respirasi juga, pada morfin dia menyebabkan bronkospasme. Kalau pasien dengan asma diberikan morfin tambah parah karena adanya rilis histamin sehingga jangan diberikan morfin. Morfin juga menimbulkan suatu depresi napas sehingga hati-hati diberikan. Kemudian apabila pada sistem saraf pusat dia akan menyebabkan CBF-nya menurun, TIK meningkat, masukan mual kalau dia merangsang dari bagian kemoreseptor dari trigger zone. Seperti ONV dia muncul akibat komplikasi penggunaan opioid intraoperatif. Ini adalah proses manajemen nyeri akut menggunakan opioid. Karena seperti kita ketahui bahwa pada opioid itu dia menimbulkan suatu ketergantungan dan kemudian dia menimbulkan withdrawal juga, maka kita harus mengatur penggunaan opioid itu sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu efektif analgesia concentration disebut sebagai MAC. Nah, terapi opioid yang paling disarankan adalah menggunakan alat patient control analgesia dan ini merupakan pasien diberikan suatu obat yang bersifat kontinu. Kemudian obat yang bersifat kontinu ini dia akan mengurangi daripada rasa nyeri yang bersifat akut tersebut. Kemudian efek yang ditimbulkan adalah tidak melebihi dari MAC-nya atau tidak kurang dari MAC-nya. Kemudian dia bisa digunakan secara manual, jadi dia menggunakan siring pump, kemudian pasien diberikan proses pencatatan dosis yang akan diberikan, kemudian akan terjadi proses eskalasi dosis dengan tergantung dari derajat nyerinya, kemudian ia akan dinaikkan, 30-50% derajat ringan sampai sedang. Apabila nyerinya itu dinaikkan 30-50%, kemudian pada 50-100% itu adalah derajat severe pain. Kemudian ada juga PCIA dan PCEA, itu artinya post patient control intravena analgesia dan patient control epidural analgesia. Ini adalah salah satu jenis dari PCA itu sendiri. Ini adalah penggolongan obatnya. Jadi pada morfin dia bekerja pada diabsorpsi dengan onset 15-30 menit, dengan peak efeknya 45-90 menit. Kemudian apabila diberikan secara IV, LMC tidak dapat ditentukan. Kemudian analgetik dosisnya 0,05-0,2 mg per kilogram berat badan. Kemudian akan terjadi proses biotransformasi. Kemudian dikonjugasi di hepar. Ini morfin akan diubah 75-85% jadi morfin 3 glukuronat, 5-10% akan berubah menjadi morfin 6 glukuronat. Kemudian morfin akan menembus pada blood-brain barrier. Kemudian pemberian morfin tentu harus hati-hatikan diberikan karena menimbulkan suatu depresi napas. Kemudian pasien yang gagal ginjal, kemudian gagal liver juga hati-hati untuk pemberiannya. Morfin juga memiliki sifat berupa rilis histamin.
Sehingga pasien-pasien yang ada riwayat asma itu harus menjadikan suatu perhatian khusus untuk memberikan morfin sebagai suatu penanggulangan nyeri akutnya. Kemudian adalah petidin. Petidin itu menempel pada reseptor mu dan kappa. Beda dengan morfin, dia mu yang spesifik. Kemudian dia adalah memiliki efek atropin-like effect berupa efek spasmodik. Lama kerjanya adalah 2-4 jam, kemudian di metabolisme di hati dengan eliminasi 15 jam. Dia menangani proses hipotermia pada operasi dan jarang dilakukan proses drip karena menimbulkan kejang. Kemudian ini adalah fentanyl. Jadi analgesia opioid poten. Kerjanya 75 sampai 125 kali dari morfin. Kemudian karena kerjanya demikian dan bersifat poten, maka durasi kerjanya pendek. Kemudian dia akan dipecah di hati melalui asam glukuronat menghasilkan norfentanil, dihidropropionil fentanil, dan dihidropropioksinorfentanil. Kemudian akan menimbulkan proses rigiditas pada otot rangka dan pasien-pasien dengan hipertrofi pada otot itu misalnya binaragawan, orang mengangkat beban, ya rutin untuk melakukan proses fitness atau aktivitas fisik pada atlet, dia cenderung meningkatkan proses rigiditas otot rangka. Terkadang fentanyl juga dikombinasikan dengan diazepam. Kemudian analgesia 1-2 mikrogram per kilogram berat badan IV meningkatkan eh, pasien untuk melakukan proses meiosis dengan cepat. Nah, ini adalah dosis yang diberikan. Misalnya yang sering dipakai adalah morfin dan fentanyl. Nah, morfin diberikan pada pos operasi, bisa rutenya IM atau IV dengan dosis 0,05 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan. Kemudian secara IV itu diberikan 0,03 sampai 0,15 mg per kilogram berat badan. Untuk fentanyl itu diberikan mikrogram, misalnya 0,5 sampai 1,5 mikrogram per kilogram pada postoperatif. Intra juga bisa dibeli 2 sampai 50 mikrogram per kilogram. Kemudian ini adalah apabila terjadi proses overdose atau intoksikasi opioid, biasanya kita berikan antagonis dari opioid, contohnya adalah naloxone, di mana gejala dari opioid overdosis atau intoksikasi adalah pasien akan mengalami proses hipoventilasi, kemudian akan mengalami amalignan aritmia, agitasi, dan penurunan kesadaran. Kemudian kita gunakan back mask, ventilasi, dan harus diberikan antagonis dari obat opioid. Apabila dia memang pecandu, itu dosisnya adalah 0,04 diberikan naloxone. Karena bentuk sediaan dari naloxone adalah 0,4 mg per mili, maka lebih baik diencerkan dengan NaCl 10 mili, sehingga diharapkan dapat memberikan 0,04 mg naloxone secara intravena. Kemudian lihat responnya 2-3 menit. Kemudian kalau dia ada merespon, maka kita juga curiga memang intoksikasi opioid. Kalau tidak, maka lanjutkan lagi pemberian naloxone, ditingkatkan dosisnya 2 kali lipat sehingga 0,08 mg naloxone secara intravena. Kemudian naloxone itu diberikan sampai adekuat responnya dengan maksimal penggunaan naloxone adalah 2 mg. Kemudian observasi ya secara monitoringnya secara close sampai 90 menit. Apabila pasien tidak menandakan tanda-tanda perbaikan, maka kita lakukan proses intubasi dan dilakukan proses ke ICU atau kita bisa akses untuk diagnosis lainnya. Bisa menimbulkan proses depresi nafas akibat overdosis, kemudian frekuensi nafasnya akan menurun. Kemudian trias overdosis adalah meiosis, hipoventilasi, penurunan kesadaran atau koma. Nah, ini adalah bahan yang digunakan untuk membuat presentasi di sini. Ada buku dari Dr. Mangku, Dr. Senopati, Dr. Butterworth, McKay, and Wasnik.
dari Morgan dan Michael Clinical of Anesthesiology. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.